إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, di antara ayat-ayat Allah yang mengenalkan dirinya dengan sifat-sifatnya adalah ayatul kursi. Ayatul kursi yang dikenal dengan a'zamu ayatin fi kitabillah, seagung-agung ayat dalam Quran, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bertanya kepada beliau, kepada Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, apakah ayat yang paling agung dalam kitabullah, dalam Al-Quran? Maka Ubay menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faraddadaha miraran, kemudian Rasulullah mengulangi kembali, ayu ayatin a'zam fi kitabillah, atau ayu ayatin fi kitabillahi a'zam, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Ubay menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Demikian akhlak para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kalau ditanya oleh Rasulullah SAW, selalu mereka menjawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena khawatir apa yang mereka ketahui ternyata disalahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga mereka tidak berani menjawab. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kali ini menanyakan terus berulang, diulangi lagi, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Dijawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Ditanya lagi, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Dijawab lagi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Faraddadaha miraran, diulang-ulang oleh Rasulullah SAW sampai Ubay pun paham bahwa Ubay memang ditanya oleh Rasulullah SAW agar menjawab. Maka Ubay pun menjawab bahwa ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat Al-Kursi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memegang pundak beliau dan kemudian mengatakan, liyuhanni'aka hadzal ilm Abul Mundhir, sungguh engkau dimuliakan dengan ilmu ini wahai Abul Mundhir. Abul Mundhir adalah kunyah, julukan bagi Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini wahai Abul Mundhir, engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini. Artinya apa yang dijawabnya adalah tepat, bahwa ayat yang paling a'zam, yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat Al-Kursi. Wa bi riwayah inda Ahmad, di dalam riwayat lain
yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Rasulullah SAW setelah memuji Ubay bin Ka'ab dengan keilmuan dalam masalah Quran, dalam masalah ayat, maka Rasulullah menyatakan, walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi Allah yang diriku ada di tangannya, innalaha lisanan wa syafatain taqaddasa al-malaku 'inda saqil 'arsy, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, innalaha lisan, sesungguhnya ayat ini, ayat Al-Kursi, nanti akan memiliki lisan, memiliki lidah, dapat berbicara, wa syafatain, memiliki dua bibir, tuqaddisul malik 'inda saqil 'arsy. Ini demikian diriwayatkan bahwa ayat kursi nanti dalam keadaan memiliki lidah dan memiliki dua bibir dan berbicara, akan memberikan syafaat dan akan memuliakan Allah di bawah arsy-Nya. Wala ghar, faqad ishtamalat hadhihi al-ayah al-'azimah min asma'ir rabbi wa sifatihi ala ma lam tashmul atau tastamil alaihi ayat ukhra. Dan tidak aneh kalau dikatakan ayat kursi sebagai ayat yang paling agung, sebab inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Sebuah ilmu dikatakan tinggi ketika yang dibahasnya tinggi. Ilmu tentang sesuatu akan dikatakan agung kalau sesuatu yang dibahas itu agung, besar. Ilmu tentang sesuatu yang rendah dikatakan ilmunya ilmu rendahan, kan begitu. Sedangkan ilmu yang membahas tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya tentunya ilmu yang paling agung, karena yang dibahas adalah sifat-sifat Allah yang maha agung, nama-nama Allah yang maha agung, yang maha mulia. Maka tentunya ayat yang membicarakan tentang Allah dikatakan ayat yang paling agung, ayat yang paling besar. Ikhwan fillah a'azakumullah, kita ketahui ternyata di dalam kandungan ayat yang dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah, kandungannya adalah sifat dari sifat-sifat Allah, membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, mengenalkan ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faqad akhbara Allah fiha 'an nafsihi bi annahu al-mutawahhid fi ilahiyyati. Allah mengenalkan dirinya dalam ayat ini, mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam keilahannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pertama disebutkan dengan tauhid, la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la tanbaghi al-ibadah bi jami'i anwa'iha wa sa'iri suwariha illa lahu. Yang tidak pantas ibadah-ibadah dengan berbagai macam bentuknya, dengan berbagai macam jenisnya, tidak pantas diberikan kepada selain Allah. Tidak pantas diberikan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ini pertama kali dikenalkan tentang uluhiyahnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki sifat uluhiyah. Tsumma ardafa qadhiyat at-tauhid bima yashhad laha min dzikr khasa'isihi wa sifatihi al-kamilah. Kemudian diikutkan di belakangnya setelah berbicara tentang tauhid uluhiyah, Allah ikutkan beberapa sifat-sifat yang dengan sifat-sifat dan keistimewaan-keistimewaan itulah Allah pantas untuk diibadahi, dan tidak ada zat yang seperti Allah dan tidak ada yang seperti Allah berhak untuk diibadahi, karena tidak ada yang memiliki sifat-sifat ini, yaitu Al-Hayyul Qayyum. Setelah menyatakan la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang hayy, yang maha hidup, dan qayyum, maha berdiri sendiri.
Disebutkan kalimat al-hayy, sifat hayah, sifat kehidupan dengan kamal al-hayah, dengan kehidupan yang maha sempurna. Lianna hayatahu min lawazimi dzatih, karena kehidupan yang sempurna merupakan konsekuensi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena makna-makna yang terkandung dalam sifat-sifat lain semuanya terkandung di dalam makna hayah, makna kehidupan. Seseorang atau makhluk-makhluk kapan dikatakan hidup dan kapan dikatakan mati? Ketika pendengarannya berfungsi, penglihatannya berfungsi, dan semua sifat-sifatnya berfungsi, maka dikatakan hidup. Dan ketika sudah tidak berfungsi seluruhnya, pendengarannya tidak berfungsi, matanya tidak berfungsi, semuanya tidak berfungsi, dikatakan mati. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita katakan walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Permisalan yang lebih tinggi, bahwa kalau pada makhluk yang namanya kehidupan itu ketika pendengaran penglihatannya dalam keadaan berfungsi, tentunya bagi Allah, karena Allah penglihatannya sempurna, bukan hanya berfungsi, tidak terbatas. Demikian pula pendengarannya sempurna, tidak terbatas. Ketika sifat-sifat Allah yang lain semuanya sempurna dan tidak terbatas, maka dikatakan Allah maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini sifat kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lianna hayatahu min lawazimi dzatih. Dan sudah kita katakan kemarin bahwa jangan kita menyatakan tidak mungkin Allah memiliki sifat hidup, karena nanti sama dengan makhluk. Allah hidup, makhluk juga hidup. Maka kita bantah, tidak demikian. Walaupun kita menyatakan makhluk-makhluk ini hidup dan menyatakan Allah maha hidup, tetapi tentunya berbeda kehidupan makhluk yang serba kurang dan serba terbatas, sedang kehidupan Allah yang kekal, kehidupan Allah yang tidak terbatas, dan kehidupan Allah yang maha sempurna. Sudah kita contohkan pula apa makna tidak sempurnanya pada makhluk. Kehidupan tidak sempurna, kadang-kadang dia dalam keadaan seperti tidak hidup. Sesaat, sesuatu hari atau suatu waktu mereka tertidur dalam keadaan seperti mati, seperti tidak memiliki kehidupan sama sekali. Kadang-kadang ughshiya alaih, kadang-kadang ada yang pingsan, juga seperti mati. Kadang-kadang mereka dalam keadaan tidak sadarkan diri, juga seperti mati. Sepertinya tidak ada kehidupan baginya. Maka ini menunjukkan bahwa kehidupan makhluk ini lemah, terbatas, serba kekurangan. Sedangkan kehidupan bagi Allah sempurna, maka Allah iringkan setelah itu, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak disentuh ngantuk dan tidak disentuh tidur. Berarti ini menunjukkan kesempurnaan sifat hayah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan sifat hidup dan kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kamal hayatihi yastalzim thubutu jami'i sifatil kamal. Maka sifat kehidupan bagi Allah berkait dengan semua sifat-sifat kemuliaan yang lain. yakni Allah memiliki kemuliaan yang sempurna, kekuasaan yang sempurna, keilmuan yang sempurna, hikmah yang sempurna, pendengaran yang sempurna, penglihatan yang sempurna, kehendak, keinginan yang sempurna pula. Ini semuanya menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Karena memiliki sifat-sifat yang sempurna. Idh la yatakhallaf shay'un minha illa li naqsin bil hayah. Karena kalau kurang dari salah satu sifat-sifat ini, berarti itu kurang hidup. Iya toh? Kalau kurang ilmunya, maka kurang kehidupannya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala manusia hidup tapi dalam keadaan enggak memiliki pengetahuan apa-apa. Terus apa fungsinya kehidupan bagi dia? Tidak ada nilainya. Demikian pula seperti kita contohkan tadi, pendengaran dan penglihatan seperti tidak hidup, seperti orang yang tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluknya. Kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluknya.
Kehidupan Allah berkait dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang kalau kurang tentunya kurang kehidupannya, dan itu tidak mungkin. Maka bagi Allah, karena sempurnanya kehidupan, menunjukkan kesempurnaan seluruh sifat-sifatnya. Fal kamal fil hayati yattabi'uhu al kamal fi sa'ir sifatil lazimah lil hayy. Maka kata para ulama seperti Syekh Muhammad Khalil Harras menyatakan, maka kesempurnaan kehidupan itu kaitannya dengan kesempurnaan seluruh sifat-sifat yang lainnya. Karena sempurnanya hidup, maka sifat-sifatnya pun sempurna. Tsumma qarana dzalika bismihil qayyum. Setelah menyebutkan sifat hayy, kehidupan, Allah mengenalkan dirinya dengan sifat yang kedua, al-qayyum, yang maknanya adalah qama bi nafsihi, berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Jangan dikira Allah menciptakan malaikat karena butuh bantuan para malaikat. Jangan dianggap malaikat itu pembantu-pembantu, Allah butuh bantuan malaikat, tidak sama sekali. Dan ketika memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah, wahai manusia dan jin, beribadahlah kepada Allah. Jangan dikira Allah butuh kepada ibadah kalian. Ketika Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah perintahkan hamba-hambanya dari manusia dan jin untuk beribadah bukan karena Allah butuh pada mereka. Allah qaimun bi nafsihi. Allah berdiri sendiri. Allah dalam keadaan memiliki sifat qayyum. Allah tidak butuh pada siapapun. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Allah lanjutkan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dengan kalimat ma uridu minhum, aku tidak ingin dari mereka. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku bukan butuh pada mereka agar mereka memberi rezeki padaku, dan aku tidak butuh pada mereka agar mereka memberi makan aku, kata Allah. Berarti perintahnya agar kita beribadah adalah untuk kepentingan kita sendiri. Perintahnya kepada manusia dan jin untuk beribadah adalah untuk kepentingan mereka sendiri, keuntungan mereka sendiri, kebaikan mereka sendiri, maslahat mereka sendiri, keselamatan mereka sendiri. Karena rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka makna qayyum juga adalah istaghna an jami'i khalqihi. Makna qayyum adalah tidak butuhnya Allah kepada makhluk-makhluk secara mutlak, tidak butuh sedikit pun. La tashubuhu syaibatu hajatin aslan. Allah tidak pernah memiliki hajah, memiliki kebutuhan dari makhluknya sama sekali. Li'annahu ghaniyun dzati, karena Allah Subhanahu wa taala sangat kaya dan betul-betul zatnya maha sempurna kekayaannya dan tidak butuh pada siapapun. Wa bihi qamatil mawjudat kulluha. Bahkan karena Allah lah adanya seluruh alam semesta ini. Bahkan seluruh makhluk-makhluk inilah yang butuh kepada Allah, yang bergantung kepada Allah secara zatnya, di mana seluruh makhluk pasti dalam keadaan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa lepas dari kebutuhannya kepada Allah sekejap mata pun. Lahzah. Sekejap pun mereka tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap menit mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi ibtada ijadaha ala hadha an-nahw min al-ihkam wal itqan. Allah lah yang mengadakan semua al-mawjud. Allah lah yang mengadakan semua yang ada ini. Dan Allah pula lah yang menciptakannya dengan kesempurnaan, dengan kehebatan ciptaan-ciptaannya. Wa huwa alladhi yudabbir umuraha, dan Allah pula lah yang mengaturnya. Allah yang menciptakan alam ini dan Allah yang mengaturnya. Maka bagaimana dikatakan Allah butuh pada makhluk? Kalau makhluk jelas tidak bisa lepas dari Allah, tidak bisa lepas dari kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa yamudduha bikulli ma tahtaju ilaihi fi baqaiha. Allah menciptakannya, Allah mengaturnya, dan Allah mempersiapkan kebutuhan-kebutuhannya. Apakah kita pernah berpikir tentang kebutuhan kita terhadap oksigen? Apakah pernah berpikir bagaimana oksigen ini kalau habis? Allah Subhanahu wa taala mengaturnya dengan seimbang. Walaupun seluruh manusia, miliaran manusia bernafas seluruhnya, mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2-nya, tapi tetap oksigen masih tetap ada dan tetap cukup untuk mereka. Allah ciptakan makhluk-makhluk, Allah ciptakan pohon-pohon, dan Allah ciptakan keseimbangan. Na'udzubillah, sengsaranya manusia kalau mau bernapas harus ke pom bensin dulu, harus datang untuk ke pom oksigen. Kalau tidak punya duit, mati. Na'udzubillah. Ikhwan fillah azakumullah. Ini dalam keadaan manusia tidak pernah merasa kalau manusia ini tergantung kepada Allah seluruh tubuhnya. Tidak bisa dia hidup tanpa bantuan dari Allah. Tidak bisa dia hidup tanpa dukungan dari Allah. Tidak bisa dia berjalan, tidak bisa dia berbuat. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada tenaga, tidak ada kemampuan apapun kalau tidak dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diyakini. Kita tidak akan mampu berbuat apapun tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala huwal hayyul qayyum. Sedangkan Allah Maha hidup dan Allah Maha berdiri sendiri, tidak butuh pada apapun. Bahkan seluruh apapun Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya, Allah yang mengaturnya, dan Allah pula lah yang memberikan kebutuhannya. Fahadzal lisan mutadammin li jami' sifatil kamalil fi'liyah. Maka nama ini, nama Al-Qayyum, terkandung di dalamnya semua sifat-sifat fi'liyah. Semua sifat-sifat fi'liyah, yakni seperti Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Allah ingin menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Allah menakdirkan yang ini, menakdirkan yang itu. Itu semua dari sifat qayyumnya. Karena Allah qayyum, maha berdiri sendiri dan mampu, maha kuasa untuk berbuat apapun. Kalau kita lihat dua sifat ini, Al-Hayy dan Al-Qayyum, yang terkandung dalam ayat Al-Kursi setelah menjelaskan dan mengenalkan tentang tauhid. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ternyata kalimat al-hayy dan kalimat al-qayyum diiringkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki hikmah yang sangat tinggi. Apa di antaranya? Allah gandengkan dua sifat ini karena yang satu berkaitan dengan fi'liyahnya, yang satu berkaitan dengan zatnya. Hadzal ism mutadammin li jami' sifat kamal fi'liyah. Sifat qayyum berkaitan dengan semua sifat-sifat fi'il, sifat-sifat yang berkaitan dengan fi'il, dengan perbuatan Allah. Sedangkan sifat hayy adalah berkaitan dengan semua sifat-sifat zat. Apa bedanya sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah? Sifat fi'liyah itu adalah sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah sehingga terkait dengan masyiatullah, terkait dengan kehendak. Allah mau menciptakan apapun sekehendaknya. Ini sifat fi'liyah berarti. Allah ingin menciptakan ini dan tidak ingin menciptakan itu. Kenapa? Itu hak Allah. Seperti Allah turun ke langit dunia. Sifat fi'liyah apa dzatiyah? Fi'liyah, kapan Allah kehendaki Allah turun, dan kalau Allah tidak kehendaki Allah tidak turun. Apalagi sifat fi'liyah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabb kamu datang dengan para malaikatnya. Ini juga fi'liyah. Sifat maji bagi Allah adalah fi'liyah. Kapan Allah kehendaki Allah kerjakan, kapan tidak Allah kehendaki Allah tidak kerjakan. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat fi'liyah. Sedangkan sifat dzatiyah
itu memang selalu pada zatnya dalam keadaan terus menerus, dalam keadaan ajali, seperti maha mendengar. Kapan Allah maha mendengar? Ya kapanpun, selalu, namanya sifat zatiyah. Tapi kapan Allah turun? Sepertiga malam terakhir, atau dengan kata lain, kapan Allah kehendaki Allah turun. Ada kaitan dengan masyiah, dengan kehendak Allah. Itu namanya sifat fi'liyah. Adapun sifat zatiyah tidak berkait dengan itu. Allah dalam keadaan pada zatnya memiliki sifat tersebut. Seperti maha mendengar, maha melihat, maha hidup dan seterusnya. Baik, sekarang kita lihat kembali kepada sifat tadi, Al-Hayy dan Al-Qayyum. Al-Hayy berkaitan dengan sifat zatiyah atau dengan sifat fi'liyah? Allah maha hidup. Apa maknanya hidup? Maknanya hidup adalah Allah dalam keadaan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha hakim, Allah maha terus. Semua sifat-sifat zatiyah. Itu menunjukkan kalau Allah maha hidup. Berarti yang disebut atau yang terkandung dalamnya adalah sifat-sifat zatiyah. Tetapi ketika kita bicara Al-Qayyum, Allah Subhanahu wa taala qayyumun bi nafsihi. Allah tegak, maha berdiri sendiri. Allah mau berbuat apapun tidak butuh pada makhluknya. Apa ini? Yang terkandung di dalamnya sifat-sifat fi'liyah. Allah mau turun, apa urusan kalian wahai makhluk? Allah datang, apa urusan kalian? Allah mau begini, Allah mau begitu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah qayyum, maha berdiri sendiri, tidak butuh bantuan makhluk manapun, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukannya kapan saja, terserah Allah Subhanahu wa taala. Berarti dua sifat tadi, satu terkandung di dalamnya sifat-sifat dzatiyah yaitu hayy. Jadi sifat al-hayy terkandung dalamnya sifat-sifat dzatiyah. Sedangkan sifat Al-Qayyum terkandung di dalamnya sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma a'qaba. Kemudian diikuti lagi di belakangnya oleh sifat yang berikutnya, dan Allah mengenalkannya sekarang dengan sifat yang dinafikan. Artinya, kadang-kadang Allah menyifati sebagaimana telah dibahas kemarin dan kemarinnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kadang-kadang dengan penetapan sifat-sifat, kadang-kadang mengenalkan dengan menafikan sifat yang tidak pantas. Nah sekarang dengan nafi, kata Allah, la ta'khuduhu sinatun wala naum, tidak dikenai oleh sinah. Yani maknanya adalah nu'as, rasa kantuk. Wala naum, sedangkan naum adalah tidur. Dan ini berarti menegaskan kesempurnaan sifat hayy dan sifat qayyum. Atau sifat hayy saja? Dua-duanya, sifat hayy dan sifat qayyum. Bukti kesempurnaan sifat hidup bagi Allah karena tidak dikenai kantuk dan tidak dikenai tidur. Yang dengan kantuk dan tidur, sifat-sifat tadi tidak berfungsi, kan begitu. Kalau tidur, na'udzubillah, mustahil, subhanallah, maha suci Allah dari apapun yang disangka oleh orang-orang bodoh. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dikenai rasa kantuk dan tidur, karena dengan adanya kantuk dan tidur, sifat tadi tidak berfungsi. Dipanggil tidak mendengar, ditanya tidak menjawab karena sedang tidur. Na'udzubillah, kita katakan subhanallah, maha suci Allah, tidak mungkin dikenai rasa kantuk dan tidur. Demikian pula qayyum. Apa tadi qayyum tafsirnya? Yang berkait dengan sifat-sifat fi'liyah. Mau berbuat ini, mau berbuat itu, Allah maha kuasa dan tidak butuh bantuan siapapun, dan tidak terkait dengan syarat apapun. Allah Subhanahu wa taala kapan mau menghendaki, maka Allah kerjakan. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya menyatakan jadilah, maka jadilah dia. Maka ketika dikatakan tidak dikenai rasa kantuk dan tidak kenai tidur, ini pun menyempurnakan atau menegaskan kesempurnaan qayyum tadi. Kalau mau menghendaki sesuatu tapi ngantuk, bagaimana? Mampu atau tidak mampu? Tidak mampu. Mustahil bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah dari sifat yang jelek yang seperti itu. Ketika Allah mau berbuat seperti ini, dikenai rasa ngantuk, bahkan ketiduran,
Tidak mungkin pula. Berarti tidak qayyum. Berarti sifat hayy dan sifat qayyum dikatakan sempurna bagi Allah, maha sempurna, dan buktinya Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah disentuh rasa kantuk dan tidak pernah disentuh tidur. Maka ikhwan fillah azakumullah, demikian dijelaskan dengan gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya dan sifat-sifatnya. Dari sifat uluhiyahnya, kemudian sifat hayy dan qayyum, kemudian sifat yang dinafikan oleh Allah, sifat yang tidak pantas bagi Allah, yang menunjukkan sempurnanya kehidupan dan sempurnanya qayyumiyah, yaitu dinafikan rasa ngantuk dan tidur. Tsumma dzakara 'umuma malakihi li jami'il 'awalimil 'uluwiyyah was sufliyah. Setelah itu Allah sebutkan kalimat yang berikutnya, mengenalkan pula tentang dirinya, yaitu luasnya kekuasaan Allah, luasnya milik Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, uluwiyah ataupun sufliyah, alam yang di atas sana ataupun yang di bawah sini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah seluruhnya, yang di langit maupun yang di bumi. Ini qadibina'azakumullah berarti memberikan sifat apa? Sifat apa? Mengenalkan sifat bagi Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha memiliki, dan milik Allah adalah mencakup seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Jami'an tahta qahrihi wa sultanih. Semua itu di bawah kekuasaan Allah, di bawah pemilikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengenalkan pula bahwasanya karena kesempurnaan kekuasaan Allah, tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa menjadi syafi', orang jadi pembela-pembela, enggak akan bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala yashfa' indahu ahadun illa bi'iznih. Maka tidak akan ada yang bisa memberikan pembelaan-pembelaan, syafaat-syafaat di akhirat nanti di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah. Menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, sehingga tidak ada yang lancang. Enggak akan ada satupun para anbiya ataupun para malaikat, enggak ada yang lancang kemudian mengatakan, ya Allah dia itu saudara saya, ya Allah dia itu turunan saya, ya Allah dia adalah demikian, belalah dia. Tidak mungkin, mustahil. La yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak akan ada yang memberikan pembelaan syafaat kecuali dengan izin Allah, karena kekuasaan Allah mutlak sempurna. Ikhwan fillah a'azakumullah, kalau makhluk-makhluk yang sombong dengan kekuasaannya, saya maha kuasa, tetapi ternyata kekuasaannya amat sangat lemah, dan ditandai kelemahannya dengan berbagai macam bentuk. Di antaranya munculnya syafi' tanpa izin, sudah tegas di hadapan rakyatnya, pokoknya harus dihukum. Tiba-tiba di kamar istrinya ngerengek, jangan mas, kasihan, tanpa diizinkan ini. Mana kekuasaanmu? Ternyata yang ini ngerengek, yang itu ngerengek, bawahannya, wakilnya, sekian banyak orang ya, tanpa izin lancang menyatakan protes dengan berbagai macam protes. Ini menunjukkan kalau mereka dalam keadaan lemah, ucapan mereka Anal Malik adalah kesombongan, penguasa-penguasa kerdil. Maka Allah tantang nanti di akhirat. Anal Malik, aina mulukud dunya, kata Allah. Anal Malik, akulah penguasa, mana raja-raja dunia. Dan tentunya ketika itu seluruh manusia dalam keadaan sama di padang mahsyar, dalam keadaan sama sengsara, dalam keadaan tidak ada beda raja ataupun rakyat, orang kaya ataupun orang miskin, dalam keadaan semuanya hufatan, uratan, ghurla, dalam keadaan telanjang kaki, telanjang tidak berpakaian, dalam keadaan belum dikhitan, dalam keadaan kama waladathu ummuh, dalam keadaan seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Seluruhnya dalam keadaan seperti itu, tidak ada bedanya penguasa ataupun rakyatnya.
Tidak ada perbedaan antara orang kaya atau orang miskin. Allah katakan, aina mulukud dunya. Pertanyaan ini bukan membutuhkan jawaban dari mereka, tapi adalah keterangan buat mereka, pelecehan buat mereka. Mana kekuasaanmu? Mana yang katanya penguasa, katanya raja, katanya orang yang paling besar, paling agung? Mana? Aina mulukud dunya? Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka kesempurnaan sifat mulk bagi Allah, kesempurnaan sifat al-malik, penguasa dan pemilik alam semesta ini, terbukti pula bahwa dikatakan oleh Allah, la yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak akan ada yang bisa memberikan pembelaan, memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Para malaikat, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kata Allah, betapa banyak malaikat di langit yang tidak akan bisa bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah diizinkan oleh Allah untuk orang yang diridhai. Para anbiya bagaimana? Ketika didatangi oleh manusia-manusia di padang mahsyar, datang kepada Adam, Adam menyatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku telah berbuat kesalahan dan Allah telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sebelumnya. Setelahnya datang kepada nabi yang lain, semua menjawab nafsi, 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 nafsi. Sampai mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah minta izin dulu. Tidak bisa langsung memberikan syafaat. Allah sujud, Allah dalam keadaan menyatakan tidak akan bisa kecuali dengan izinnya. Maka Nabi yang berilmu, yang diutus oleh Allah, yang diberi wahyu oleh Allah, tahu tidak mungkin bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah, sujud dan memuji Allah terus menerus, tidak mengangkat kepalanya sampai Allah perintahkan. Dan pujian-pujiannya beliau pujikan, diantaranya pujian-pujian yang baru diilhamkan oleh Allah ketika itu. Sampai Allah katakan kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah akan diberi. Washfa' tushaffa', dan berilah syafaat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun memberikan syafaat, ya Rabb, ummati, ummati, umatku, umatku. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini kesempurnaan sifat kekuasaan bagi Allah. Tidak akan ada yang berani lancang berbicara di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang lancang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk seluruhnya tertunduk di hadapan Allah. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-Rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang berbicara. La yatakallamun illa man adina lahu ar-Rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kalau berbicara pun mereka tidak berani tanpa izin Allah, apalagi memberikan syafaat. Wa qad tadammana hadha an-nafi wal istithna' amrayn. Maka kita mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan dinafikannya pemberian syafaat, kemudian dikecualikan, kecuali dengan izin. Dinafikan dulu, kemudian dikecualikan. La yashfa'u indahu, tidak ada yang memberi syafaat di sisinya. Baru kemudian dikecualikan, illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya. Apa faedahnya? Ada dua perkara yang kita dapatkan dari kalimat ini. Pertama, itsbatus syafa'at as-sahihah. Pertama, kita meyakini dengan ini adanya syafaat yang benar dengan izin Allah. Wa hiya annaha taqa bi'idnihi subhanahu, yaitu terjadi dengan izin Allah bagi orang yang memberi syafaat, dan dengan syarat keridhaan Allah bagi orang yang diberi syafaat. Jadi yang memberi mendapatkan izin dari Allah, dan yang diberi pembelaan mendapatkan keridhaan dari Allah, ucapannya dan amalannya. Yang kedua, kita mendapatkan faedah pula,
ibtalus syafa'ati syirkiyah. Batilnya syafaat-syafaat syirik. Allati kana ya'taqiduha al-musyrikun, yang pernah diyakini oleh musyrikin jahiliyah dulu dan diikuti oleh musyrikin sekarang. Yaitu mereka meminta pembelaan pada berhala-berhalanya. Siapa berhalanya? Latta, Uzza dan Manat ketika itu. Siapa Latta, siapa Uzza dan siapa Manat? Kata mereka, Latta adalah kuburan orang soleh. Maka kita meminta pada orang soleh tadi agar memberikan pembelaan kepada kita. Apa Uzza? Uzza adalah tempat keramat yang ada 3 tonggak pohon, yang di sana dikasih satu bangunan di sekitarnya dan kemudian dikasih tirai, yang mereka mendengarkan suara-suara aneh di sana. Kemudian mereka meminta syafaatilah aku di sisi Allah. Karena mereka menganggap bahwa ini Tuhan-Tuhan kecil yang dimiliki oleh Tuhan-Tuhan besar, Ini keyakinan jahiliyah. Makanya talbiyah jahiliyah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dulu zaman jahiliyah mereka haji dengan haji bid'ah mereka, haji syirik mereka. Dan apa yang diucapkan dalam hajinya? Labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang engkau memiliki mereka, mereka tidak memiliki engkau. Sekutu-sekutu kecil yang engkau memiliki mereka, mereka tidak memiliki engkau. Ini keyakinan syirik jahiliyah. Berarti mereka menganggap Latta, Uzza dan Manat itu Tuhan-Tuhan kecil yang dimiliki oleh Allah. Yang kalau kita mau meminta sesuatu kepada Allah, mintalah melalui Tuhan-Tuhan kecil tadi. Dan kalau kita ingin dibela di hadapan Allah, mintalah pembelaan pada Tuhan-Tuhan kecil tadi. Ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan oleh musyrikin jahiliyah bahwa mereka akan membela kita. Mereka adalah syuraka, mereka adalah pembela-pembela, pemberi syafaat, syufa'auna indallah. Mereka pemberi syafaat kita nanti di sisi Allah. Ini dibatalkan, dibatilkan. Batil. Kata Allah, la yasfa'u indahu. Tidak akan ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, di dalam kalimat Allah ini kita mendapatkan 2 pelajaran tadi. Yang pertama, dinafikan seluruh pemberi-pemberi syafaat yang diyakini oleh musyrikin dengan meratap-ratap dan meminta-minta pada kuburan, pada tempat keramat atau pada berhala-berhala. Demikian pula yang diminta dari orang-orang yang telah mati, walaupun tidak ada wujudnya, tidak ada kuburannya, tapi hanya dipanggil saja, ya fulan belalah aku, ya fulan belalah aku. Ini dinafikan oleh Allah seluruhnya. Apa yang dikecualikan? Yang dikecualikan hanya yang diberi izin oleh Allah. Dan yang diberi izin oleh Allah adalah para anbiya dan kemudian orang-orang saleh yang tidak kamu meminta dan berdoa kepadanya. Sebab kalau berdoa dan meminta kepada selain Allah jadi syirik. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang dikatakan syafaat adalah dengan izin Allah. Kalau kita ketahui bahwa syafaat itu dengan izin Allah, maka memintanya kepada Allah yang mengizinkan. Kalau syafaat itu tidak didapat kecuali dengan keridhaan Allah, maka mestinya kita meminta kepada Allah agar kita diridhoi. Ya Allah, ridhoilah kami agar kami mendapatkan pembelaan dari Nabi-Mu. Dan juga berharap, ya Allah, semoga aku mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu. Karena ketika ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW, Man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu, wahai Nabi, wahai Rasul, di sisi Allah kelak. Siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Berarti ahli tauhid. Yang akan mendapatkan pembelaan dari Rasulullah adalah ahli tauhid. Enggak perlu kita meratap-ratap meminta kepada selain Allah yang justru jadi syirik,
maka justru akan menggagalkan dia untuk mendapatkan syafaat. Karena yang mendapatkan syafaat yang tidak musyrik. Kalau berdoa kepada selain Allah, syirik. Maka justru ahli tauhid yang tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali kepada Allah, mereka lah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mereka lah as'adun nas bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka lah yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.